السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua masih dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk mengkaji, mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Qari'ah. Kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Qari'ah. Kita ulang membaca. Silakan dibuka ya, kitabnya. Silakan bisa ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, kita akan mengupas ayat per ayat pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kita membaca surah Al-Qari'ah dan kita sudah mempelajari tentang kandungan surah Al-Qari'ah dan juga nama-nama lain dari surah Al-Qari'ah, sekarang kita akan mengupas ayat per ayat, kita fahami, kita dalami tafsir dari Al-Qari'ah. Di sini ayat yang pertama, Al-Qari'ah, ini adalah nama dari ayat tersebut yang berarti adalah Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan Al-Qari'ah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qari'ah ini adalah sebagai al-mubtada. Itu mubtada di sini adalah kata benda yang berada di awal sebuah kalimat. Mubtada di sini tidak adanya khobar. Jadi di dalam ayat tersebut tidak menyebutkan khobar. Jadi ketika suatu kalimat yang sempurna, salah satunya adalah dengan adanya al-mubtada dan khobar. Mubtada di sini adalah kata yang berada di awal kalimat, sedangkan khobarnya adalah sebagai penjelas atau menjelaskan dari al-mubtada. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya mubtada'nya saja. Al-Qari'ah, hari kiamat. Inilah salah satu, yaitu uslub. Uslub di sini adalah gaya bahasa, untuk menunjukkan kedahsyatan sesuatu. Dan Al-Qari'ah ini bentuknya adalah ma'rifat. Yang belajar bahasa Arab di sini, Al-Qari'ah bentuknya adalah ma'rifat, sudah pasti dan sudah diketahui. Bahwasanya Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat di sini adalah suatu hal yang akan terjadi dan terjadinya pun sangat dahsyat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat dan benar-benar akan terjadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qari'ah adalah sudah dekat, hari kiamat sudah dekat dan pasti akan terjadi. Ini makna dari Al-Qari'ah. Kemudian di ayat yang kedua, Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat, atau apakah hari kiamat itu? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Ini Allah kembali menyebutkan kata yang sama. Di dalam ayat yang pertama Al-Qari'ah, dan di dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan kata yang sama. Ini adalah sebagai litaukid. Apa itu litaukid? Litaukid di sini adalah sebagai penguat, sebagai penguatan. Maka inilah pertanyaan yang dengan tujuan untuk sebagai pengagungan terhadap suatu perkara, yaitu hari kiamat.
Ketika bisa disebutkan Al-Qari'ah, kemudian di ayat yang kedua menyebutkan Mal Qari'ah, yaitu litaukid, sebagai penguat bahwasanya hari kiamat itu betul-betul akan terjadi dan pasti akan terjadi, dan dalam waktu dekat hari kiamat pasti akan terjadi. Sebagaimana kita sudah ketahui ya, tanda-tandanya hari kiamat sudah banyak kita jumpai. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya hari kiamat ini merupakan hari yang sangat dahsyat ya. Hari yang sangat dahsyat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya, menghancurkan seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini. Maka ini suatu bentuk pertanyaan, apa itu hari kiamat? Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengulang-ulang kembali ya, tentang hari kiamat. Di dalam ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi kata-kata Al-Qari'ah. Sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk penekanan bahwasanya hari kiamat sangatlah dahsyat ya. Ya, ketika seseorang itu ya, menanyakan ya, atau bertanya diulang lagi ini menunjukkan betapa ya, pentingnya pertanyaan tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Maka pengulangan ini ya, sebagaimana bisa kita jumpai di dalam ayat yang lain. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Maka ini diulang-ulang. Ini sebagai bentuk taukid, penguat ya, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya ya, tentang hari pembalasan, hari kiamat. Maka di sini setelah mengulang-ulang ya, penyebutannya ya, selama atau penyebutannya yaitu 3 kali tentang Al-Qari'ah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, hari tersebut di ayat yang keberapa? Ayat yang keempat ya. Ya, ditanya Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung di sini di ayat yang keempat tentang kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu ya, manusia seperti laron yang berterbangan ya. Atau di sini pada saat itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itu makna dari kal farash yauma yakunun nas, pada saat itu, pada hari itu manusia kal farash bi makna hasyaratun tatiru ya, haulan nar wad-dawi ya. Jadi suatu hewan yang kecil di sini ya, yang dia apa namanya di sini berterbang ya, berterbangan ya, haulan nar di sini yaitu di sekitar api atau di sekitar cahaya, waddawi, dan di sini kegelapan ya. Contohnya laron ya. Laron ya, antum tahu laron ya. Laron di sini kan ketika ada cahaya dia
akan bagaimana? Akan mengerubuti ya. Itulah laron yang berterbangan. Itulah manusia nanti ketika terjadinya hari kiamat ya. Bagaimana manusia betul-betul berterbangan ya, seperti laron ya. Al-mabthus bima'na al-mutafarriqun fi kulli makan. Itu al-mutafarriqun fi kulli makan, yaitu berterbangan di setiap tempat ya. Coba antum bayangkan gini di sini ya. Bagaimana terjadinya hari kiamat ya, bagaimana manusia itu seperti laron ya, yang berterbangan, yang di sini al-mutafarriq fi kulli makan ya, yang di sini memenuhi setiap tempat ya, berterbaran setiap tempat. Contohnya di sini terjadinya tsunami ya. Di sini manusia banyak berlarian, terjadinya gempa, subhanallah. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda. Itu hari kiamat belum hari kiamat itu sangat dahsyat. Ketika antum menjumpai gempa atau melihatnya di media sosial terjadinya gempa, terjadinya tsunami, itu seperti itu aja belum ada apa-apanya ya dibandingkan dengan hari kiamat ya. Maka pada hari kiamat manusia keluar dari kuburan ya. Seluruh manusia yang diwafatkan atau seluruh manusia yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari kuburan dalam keadaan bingung ya. Karena manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti ya. Itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bingung dan ketakutan ikhwan ya, dalam keadaan bingung dan ketakutan. Maka mereka bingung seperti laron yang berterbangan tanpa arah tujuan ya, pada malam hari ya. Bahkan laron tersebut saling ya, berebut dan berjatuhan ketika menghampiri api yang sebenarnya membakar mereka ya, karena kebingungan dan tidak mengerti ya. Maka seperti itulah ya, kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada saat hari kiamat nanti ya. Ketika seluruh dunia ini, seluruh permukaan bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali ya pada hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-7, ghusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Inilah manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia akan keluar dari kuburannya dan merasa bingung ya, seakan-akan mereka itu belalang yang berterbangan. Itulah manusia, Pak. Maka sehebat apapun manusia ya, atau berkuasanya manusia di sini, semuanya akan mati ya, akan meninggal dunia dan pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan keluar dari kuburannya dalam keadaan bingung, dalam keadaan apa? Tidak tahu arah tujuan, dalam keadaan ketakutan, ikhwan. Ya, dalam keadaan takut di sini. Maka oleh ikhwazani Allah wa iyyakum ya, seseorang yang beriman ya, dan senantiasa istiqamah, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan saleh, maka meskipun mereka dalam keadaan ketakutan, khauf ya, di sini dalam keadaan takut ya, kemudian dalam keadaan bingung, akan tetapi orang-orang yang beriman nanti akan ditemani oleh para malaikat di sini ya, akan ditemani oleh para malaikat. Innal ladzina amanu ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah ya, tsumma istaqamu ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka tetap di jalan yang benar, mereka tetap istiqamah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka di sini malaikat pun akan turun, malaikat akan menghampiri mereka, ya, sambil mengatakan janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut, ya. Dan akan diberikan kabar gembira, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap istiqamah, ya, mereka pun akan merasa tidak takut, senantiasa didampingi oleh para malaikat di yaumul qiyamah nanti, di yaumul hisab. Inilah gambaran, ya, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seseorang, ya, seluruh manusia, dihancurkannya alam semesta ini sehingga manusia itu bertebaran seperti apa? Seperti laron. Itulah gambaran, ikhwan. Kemudian di ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibal, dan gunung-gunung seperti kal'ihnil manfush, yaitu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini gunung, Pak, ya. Ini al-jibal ay bimakna jabalun, ya. Jibal di sini bentuk jamak dari jabal yang artinya apa? Gunung. Al-jibal artinya adalah gunung-gunung, ya. Maka di sini al-jibal, gunung-gunung, tidak hanya satu gunung, Pak. Berapa jumlah gunung yang berada di dunia ini, Pak? Untuk tahu jumlah gunung berapa? Banyak, ya. Katsirun jiddan. Banyak sekali gunung-gunung yang berada di permukaan bumi ini. Al-jibal kal'ihnil manfush, ya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan di sini. Subhanallah. Ketika terjadinya longsor atau gunung gunung di sini meletus bagaimana? Gunung Merapi, ya, contohnya di Jogja itu sebagai bagaimana itu? Ya, kondisinya manusia, ya. Ya, kondisi manusia di situ betul-betul tertutup, ya. Tertutup abu, ya, tertutup lahar. Itulah gunung, baru satu gunung. Lalu bagaimana apabila gunung di sini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihambur-hamburkan? Faliya'udzubillah. Ini gunung, Pak. Ya. Maka di sini al-ihnu, ya, al-ihnu di sini di dalam bahasa Arab yang di sini al-ihnu ay bi makna yaitu as-suf. Itu al-ihnu, itu kal-ihnil manfush atau al-ihnu ay bi makna as-suf. As-suf di sini maknanya adalah bulu, Pak. Ya, as-suf, ya. Ya, as-suf sebenarnya, sehingga ada sebagian kelompok namanya sufi, ya. As-suf. Ya, sufi itu diambil dari kata bulu, Pak. Ya. Kenapa dikatakan dari kata bulu? Karena di sini orang-orang mereka beribadah biasanya menggunakan as-suf, ya, yaitu bulu yang terbuat dari bulu domba di sini, as-suf. Maka kata-kata sufi itu bukan dari bukan dari Islam yang mengatakan bahwasanya as-suf, ya, kaum sufi di sini itu diambil dari bulu, ya, yaitu yang mereka beribadah dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu, ya, wol di sini. Itulah sufi, sufiyun. Maka as-suf al-ihn bimakna as-suf. Al-manfush ay bimakna al-mutafarriq. Itu al-mutafarriq di sini artinya adalah yang berhamburan, ya, berterbaran, ya, al-mutafarriq. Maka kata al-ihnu dalam bahasa Arab di sini adalah bulu-bulu yang diambil dari hewan yang biasa diambil untuk ditenun seperti kain wol, ya. Seperti bulu domba, ya. Bulu domba itu bisa digunakan untuk apa? Untuk kain, ya, ditenun di sini. Atau bisa digunakan untuk selimut, ya. Ya, dijadikan benang, kemudian dipintal, ya. Setelah dipintal kemudian dijadikan benang,
lalu dibuat kain. Itulah namanya jadi al-ihnu as-suf ya. Apabila kita ya mengambil bulu-bulu dan membuang atau memukulnya pada sesuatu, maka bulu itu akan bertebaran dan mudah tertiup angin ya. Ya, sebagaimana ketika ya, di suatu pabrik di situ membuat selimut ya, biasanya selimut itu ada yang terbuat dari bulu-bulu domba. Ketika selimut tersebut dipintal atau ketika selimut bulu tersebut dijadikan sebagai kapas ya, untuk jadikan bahan baku, biasanya ketika sudah kering itu akan berterbangan di sini. Itulah bulu-bulu. Maka bulu ini ya, atau gunung-gunung ini seperti bulu-bulu yang berhamburan ya. Seperti bulu yang berhamburan. Maka ini gambaran. Maka demikianlah ya, ikhwazani Allah wa yakum, kondisi gunung-gunung pada saat hari kiamat nanti. Maka ini bukan hal atau bukan cerita ya. Ini bukan cerita belaka, akan tetapi betul-betul akan terjadi ya. Akan terjadi hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat ya. Maka ya ikhwazani Allah wa yakum, gunung-gunung yang ada di dunia ini juga akan mengalami beberapa kejadian. Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut gunung-gunung tersebut ya, nanti terjadi hari kiamat, gunung-gunung tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menerbangkan gunung-gunung tersebut. Mana dalilnya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut gunung-gunung yang berada di permukaan bumi ini, yaitu di dalam surah An-Naml ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'allahi alladhi athqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun." Dan engkau akan melihat ya, wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya ya. Engkau kira gunung-gunung tersebut berada di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan ya. Wa hiya tamurru marras sahab ya. Itu gunung-gunung ini akan dicabut ya. Gunung-gunung ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gunung-gunung ini akan berjalan ya, seperti awan berjalan ya. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah gunung-gunung nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah An-Naba ayat yang ke-20, yang biasa kita dengar dan sudah kita hafal. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana ya. Ini adalah gunung-gunung nanti akan berjalan Pak ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mencabut gunung tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala lantas menghancurkan gunung-gunung tersebut dan membenturkannya dengan bumi. Dicabut kemudian dibenturkan ke bumi. Bagaimana Pak? Masya Allah, akan hancur di sini ya. Setelah dicabut, Allah Subhanahu wa ta'ala membenturkannya ke bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 14 sampai ayat 15. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
Alhamdulillah. Ilha khazani Allah wa yakum, ini gunung diambil, diangkat oleh Allah, kemudian dihentakkan ke bumi, hancur, ya. Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan manusia? Alhamdulillah. Maka inilah terjadinya hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, ya.